Oke, baik, terima kasih. Kami akan menjelaskan mengenai ektoparasit. Perkenalkan, saya Abner Jarajami, NIM 91. Perkenalkan, nama saya Ananias Mano, NIM 062. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah Trichodina sp. Itu merupakan ektoparasit dari golongan Ciliata, yang biasa menyerang ikan air tawar. Di sini klasifikasinya adalah dia termasuk filum Protozoa, subfilum Cilipora, kelas Ciliata, ordo Patricida, famili Trichodinidae, genus Trichodina. Ini gambarnya bisa dilihat dengan jelas. Nah, bentuknya bulat seperti mangkok. Dan morfologi dari Trichodina sp, Trichodina sp dapat menyebabkan penyakit trichodinasis yang biasa menyerang kulit ikan maupun insang pada ikan. Trichodina sp merupakan protozoa berbentuk cakram bulat seperti mangkok dengan gigi-gigi yang terdapat di bagian tengah. Sisi-sisi tubuh Trichodina sp berbentuk cembung. Bagian ini berfungsi sebagai tempat menempel cilia yang fungsinya sebagai pergerakan pada permukaan tubuh inang. Parasit ini memiliki dua bagian, yaitu anterior dan posterior, yang berbentuk cekung dan berfungsi sebagai alat penempel pada inang. Parasit ini juga memiliki dua inti, yaitu inti besar dan inti kecil. Inti kecilnya berbentuk bundar yang menyerupai vakuola dan inti besar berbentuk tepal kuda. Masuk pada siklus hidup. Siklus hidup Trichodina sangat sederhana. Dia hanya memiliki satu host definitif dan tidak memiliki host intermediate. Transmisi Trichodina terjadi melalui kontak langsung dari host yang terinfeksi kepada host yang tidak terinfeksi, atau bisa dikatakan menular. Trichodina berkembang biak dengan cara membelah diri atau biner. Pada saat melakukan pembelahan, dentikel dari sel induk yang menghasilkan sel anak. Yang kedua, masuk pada nematoda. Nematoda atau disebut juga cacing bulat. Berbeda secara keseluruhan dari Platyhelminthes dan Nemertines. Nematoda dikenal dengan kulit ari tebal, kasar di sisi luarnya, dan di dalamnya ada tekanan hidrostatik yang tinggi. Ini gambarnya bisa dilihat dengan jelas. Masuk pada ciri-ciri dari nematoda. Yang pertama, nematoda memiliki bentuk bulat panjang atau gilik atau mirip dengan benang. Yang kedua, hewan tripoplastik dan pseudocelomata atau berongga semu. Hidup bebas dengan memakai sampah organik, kotoran hewan, tanaman membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. Yang keempat, dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payo serta tanah. Yang kelima, cacing betina dia lebih besar dari cacing jantan. Yang keenam, hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan berikut, bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial. Yang kedelapan, bentuk tubuh silindris atau bulat panjang dan tidak bersegmen. Yang berikut adalah Aeromonas hydrophylla. Bakteri Aeromonas termasuk ke dalam famili Pseudomadaceae dan terdiri dari 3 spesies utama, yaitu Aeromonas puncata, Aeromonas hydrophylla, dan Aeromonas liquefacius yang bersifat patogen. Bakteri Aeromonas umumnya hidup di air tawar, terutama yang mengandung bahan organik yang tinggi. Ini gambarnya bisa dilihat dengan jelas. Masuk pada klasifikasi Aeromonas. Aeromonas ini termasuk domain bakteria, kingdom Proteobacteria, phylum
Theobacteria, kelas Aeromadodales, genus Aeromonas, dan spesies Aeromonas hydrophylla. Pada morfologinya, ciri utama bakteri Aeromonas adalah bentuknya seperti batang. Ukurannya 1 sampai 4,4 kali 0,4 sampai 1 mikro. Bersifat gram negatif, fakultatif aerobik atau biasa hidup tanpa oksigen, dan tidak berspora. Bersifat motif bergerak aktif karena mempunyai satu flagel monotricheus flagella yang keluar dari salah satu kutubnya. Senang hidup di lingkungan bersuhu 15 sampai 30 derajat Celcius dan pH 5,5 sampai 9. Dan yang berikut masuk pada Ichthyopteris sp dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut Ichthyopteris sp. Ichthyopterisasi adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Ichthyopteris sp. Ichthyopteris sp merupakan parasit yang patogen karena habitat parasit ini terdapat pada kulit, mata, insang, dan rok mane. Menurut taksonomi, Ichthyopteris sp adalah sebagai berikut. Yang pertama, filum Protozoa, subfilum Chiliophora, kelas Ciliata, subkelas Holorrhizia. Yang berikut, ordo Hymenostomatidae, family Ophryoglenia, genus Ichthyopteris, spesies Ichthyopteris sp. Pada morfologi, Ichthyopteris sp mempunyai panjang tubuh 0,1 sampai 1,0 mm yang mudah memiliki diameter antara 30 sampai 50 mm. Sedangkan pada stadium dewasa dapat mencapai ukuran dengan diameter 50 sampai 100 mikron. Parasit ini memiliki bentuk tubuh oval dengan silia sebagai alat gerak yang merapat di sekeliling tubuhnya. Selain memiliki satu buah inti makro yang berbentuk seperti tapal kuda dan sebuah inti mikro yang kecil. Inti mikro berfungsi untuk melakukan reproduksi, sedangkan inti makro untuk melakukan fungsi vegetatif. Gambarnya di sini. Masuk pada siklus hidup. Siklus hidup dari parasit ini dengan cara menempel dan menembus permukaan kulit. Siklus hidupnya dimulai dari stadium dewasa atau stadium memakan troposit yang berkembang dalam kulit atau jaringan epitelium insang dari inang. Setelah fase makannya selesai, Ichthyopteris sp akan memecahkan epitelium dan keluar dari inangnya untuk membentuk kista. Kista berlarva tersebut akan menempel pada tumbuhan, bantuan atau objek lain yang ada di perairan. Parasit yang masih muda biasanya mencari inang definitif berupa ikan berumur muda, sebab pada ikan berumur muda terserang oleh penyakit ini karena sistem kekebalan tubuh masih rendah.
Baik, ini siklusnya. Gambarnya di sini. Pada Mycosporidiaceae merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Mycobolus sp. Parasit ini umumnya menyerang usus pada ikan dan menyebabkan perdarahan dan peradangan pada usus. Menurut Life 1985 taksonomi, Mycobolus sp. adalah seperti yang pertama, filum Protozoa, kelas Sporozoa, subkelas Neosporidia, ordo Cnodosporidia, famili Mycobolidae, genus Mycobolus, spesies Mycobolus sp. Pada morfologi, Mycobolus sp. mempunyai bentuk oval atau lonjong, mempunyai ukuran 10 sampai 20 mikron, mempunyai 2 sampai 6 polar kapsul di kedua ujungnya dan mempunyai sporolasma pada setiap polar. Kapsulnya terdiri atas polar filamen dan pada bagian dalam sporolasma terdapat spora. Baik, gambarnya di sini. Pada siklus hidup, Mycobolus sp. memiliki siklus hidup yang tidak langsung, yaitu melibatkan vertebrata sebagai inang antara berasal dari kelas Oligochaeta atau Polychaeta. Untuk menyelesaikan siklus hidupnya, Rusticawati, parasit dari golongan ini, fase infektifnya berupa spora dan berada dalam tubuh ikan dengan membentuk kista yang biasanya dilapisi dengan jaringan ikat. Kista Mycobolus sp. menyebar melalui kotoran atau fez ikan. Cacing Oligochaeta akan terinfeksi setelah mencerna mycospora yang terlepas dari ikan. Actinospora akan keluar dari cacing dan menginfeksi ikan lain untuk melanjutkan siklus hidupnya. Ini siklusnya, gambarnya di sini. Oke, baik, sekian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih.